Semoga semua ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat. Senang banget bisa ketemu Bapak Ibu, saudara-saudara pagi ini untuk sama-sama membahas dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita persiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami menyambut hari yang baru dengan penuh ungkapan syukur. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami. Dan saat ini kami datang menghadap-Mu untuk dibekali, untuk didasari oleh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh jadi pengingat, jadi penguat, jadi pendorong bagi kami untuk hidup sebagai pelaku firman dalam segala keterbatasan dimanapun kami berada dan kepada siapapun kami berjumpa. Kami siap untuk belajar dari firman Tuhan, berkati hamba-Mu sehingga dapat menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel 25. Kita akan membaca ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-42. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Samuel 25 ayat 36 sampai ayat 42. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya lah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, "Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri." Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya demikian, "Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya." Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, "Sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku." Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera, yang menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan, yang mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang kepala dingin. Kepala dingin kalau sikonnya lagi enak, lagi happy, gampang saudara. Tapi kalau sikonnya lagi panas, menekan dan menegangkan, nah itu tantangan tersendiri dan gak semua orang bisa berkepala dingin dan berpikiran dengan tenang. Dalam pembacaan ini saudara, kita akan melihat bagaimana punya kepala yang dingin, hikmat itu menjadi sesuatu yang penting untuk mencegah sesuatu yang lebih buruk, lebih parah itu terjadi hanya karena 1-2 problem. Saudara, kalau kita membaca sekilas pembacaan kita dalam potongan ayat yang ke-36 hingga ke-42, maka kayaknya Daud ini punya gambaran yang gak gitu oke, gitu ya. Karena kita melihat ada yang namanya Nabal, suami Abigail mati, tapi Daud mengatakan terpujilah Tuhan. Karena Tuhan membalaskan ya kemarahannya, membalaskan penghinaan yang diberikan oleh Nabal. Tapi di sisi lain pas suaminya itu mati, saudara, suami Abigail ini mati, terus kemudian Daud ini mengambil Abigail untuk menjadi istrinya. Jadi bukan hanya senang suaminya meninggal, tapi habis suaminya meninggal kok kemudian diambil menjadi istrinya. Ya kalau kita baca hanya sepotong saudara, maka kayaknya Daud itu jelek banget deh di gambaran kita. Tapi kalau kita membaca bagian utuhnya, maka ini adalah kisah yang menarik ya. Saya sarankan saudara nanti bisa membaca sendiri bagian ini secara lengkap saudara, supaya kita mendapatkan gambaran utuh dari perikop ini. Nah saudara, dalam perikop 1 Samuel 25 kita mendapati bahwa Abigail ya, perempuan yang digambarkan cantik, berhikmat, bijaksana, ini punya suami namanya Nabal saudara, yang kelakuannya tuh ampun-ampun ya, karena dia kasar dan jahat kelakuannya saudara. Tapi memang dia adalah orang yang kaya ya, jadi orang kaya yang kagak bener banget dah hidupnya ya, yang
benar-benar rada-rada karena perilakunya itu nggak menjadi berkat buat orang di sekitarnya. Mengapa permasalahan dengan Daud ini bisa terjadi, saudara? Ini diawali dengan ego yang kesenggol dari keduanya. Ya, egonya Nabal kesenggol, tapi egonya Daud ini juga kesenggol. Dalam kehidupan di dunia timur kuno, saudara, kita tahu bahwa ketika gembala itu menggembalakan domba-domba, maka mereka itu akan menghadapi ancaman atau bahaya yang gak main-main, saudara. Bukan hanya dari kontur wilayahnya aja, tapi juga dari hewan-hewan buas yang ada di sekitarnya, tetapi juga dari para perampok-perampok yang kemudian sudah mengincar, udah siap untuk menghabisi baik gembala-gembalanya dan juga domba-dombanya. Ya, maka dalam kasus ini, saudara, Daud yang saat itu sedang lari dari Saul bersama dengan orang-orang kepercayaannya itu kemudian menjaga, ya, melihat kawanan domba milik Nabal, saudara, dan gembala-gembalanya, dan mereka itu turut menjaga sehingga kawanan domba ini, gembala-gembalanya semua ini berada dalam keadaan yang baik dan aman karena dilindungi oleh Daud dan juga pasukannya. Apa yang dilakukan Daud ini sebenarnya sesuatu yang baik, saudara, sesuatu yang didasarkan oleh kerelaan untuk saling membantu saat itu. Dan saat itu, saudara, ada yang namanya hak persaudaraan. Ya, hak persaudaraan itu adalah saat dimana ketika seseorang sudah melakukan sesuatu, maka seyogyanya, sebaiknya orang yang bersangkutan itu juga harus berbagi dan saling menjaga. Ya, ini jadi kayak etikanya aja. Saya udah bantu kamu, ya kamu harusnya juga bantu saya. Saat Daud menjaga kawanan domba, gembala-gembalanya juga, Daud itu bukannya mau hitung-hitungan, ya. Saya udah jaga nih, sekarang bagi dong, bukan. Tapi memang itu aturan yang berlaku saat itu bagi mereka untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Maka ketika Daud menyuruh utusannya datang, saudara, memberitahukan bahwa mereka sudah menjaga, mereka sudah membantu mengamankan, maka bolehkah Nabal juga berbagi, karena saat itu mereka sedang mengadakan pengguntingan domba, saudara. Jadi ada makanan, ya, ada banyak, ada kurban yang juga dipotong banyak. Bolehkah mereka berbagi juga kepada Daud dan pasukannya yang saat itu sedang ada dalam perantauan? Tapi justru yang dijadikan, ya, respons Nabal ini adalah sesuatu yang benar-benar melukai Daud. Karena apa, saudara? Karena ketika utusan Daud itu datang, Nabal yang kasar dan beringas ini kemudian menolak dan menghina Daud. Dia mengatakan bahwa zaman sekarang ini ada banyak budak nih yang lari dari tuannya. Dan kenapa saya harus berbagi dengan orang yang bahkan saya nggak kenal dan nggak tahu dari siapa? Ya, saya nggak kenal, nggak tahu datangnya dari mana. Terus tahu-tahu saya harus berbagi, kayak kalau datang minta jatah preman, kira-kira gitu, saudara. Ya, maka di situ egonya Nabal ini kesenggol dan dia menghina, merendahkan Daud sedemikian rupa. Daud yang mendengar itu menjadi sangat marah, sangat tersinggung karena apa yang dilakukannya itu sesuatu yang sangat baik dengan niatan yang baik. Dan kalaupun dia meminta makanan, saudara, itu bukan untuk memalak atau minta jatah preman, tetapi minta tolong aja supaya bisa nggak kami diberikan makanan. Dalam konteks hak persaudaraan tadi, saudara. Ya, maka Nabal kesenggol egonya, Daud kesenggol, tetapi reaksi Daud ini nggak kalah ngeri dari Nabal, saudara. Karena ketika dia menjaga dan diacuhkan, maka Daud mengatakan kalau begitu angkat pedang, kita akan habisi mereka, ya. Tidak akan tersisa laki-laki satupun dari kawanan mereka, saudara, ketika pagi itu kemudian ada. Jadi dalam kemarahannya ini Daud udah siap untuk menghabisi Nabal dan seisi keluarganya, orang-orang yang ada di tempat Nabal, saudara. Dan Abigail yang bijaksana mengetahui hal itu. Apa yang dilakukan oleh Abigail yang bijaksana, saudara? Di tengah situasi yang keras, di tengah situasi yang panas, suaminya panas, si Daud ini juga panas, maka dia menggunakan hati kebijaksanaan kepalanya yang dingin untuk bisa mencoba mencari solusi. Dia membawa persembahan, ya, membawa makanan, berbagai hidangan untuk Daud, dan datang sujud dalam kerendahan hati untuk minta maaf. Karena dia juga tahu suaminya salah bicara begitu.
Ya, jadi dia benar-benar merendahkan hati, saudara. Dia turun dari keledainya dengan mukanya sampai ke tanah, ayat yang ke-23. Ya, bahkan dia membahasakan bahwa dia ini istri orang kaya loh, saudara. Tapi dia membahasakan dirinya sebagai izinkanlah hambamu dan seterusnya. Ya, jadi yang dilakukan oleh Abigail di tengah situasi itu, dia tahu bahwa pertumpahan darah ini kalau bisa jangan sampai terjadi, karena harusnya masalah yang Nabal katakan atau buat harusnya tidak menjadi hal yang terlampau besar sehingga seluruh keluarga itu harus dihabiskan. Ya, dan ketika melihat Abigail, saudara, Daud bersyukur karena melihat Abigail membuat Daud itu bisa mikir dengan kepala dingin. Ya, yang tadi dikuasai oleh kemarahan, saudara, bisa membuat Daud berpikir dengan kepala dingin, dan dia memuji Abigail karena apa yang dilakukan Abigail menghindarkan dirinya dari hutang darah yang sebenarnya gak perlu, membuat Daud terhindarkan dari kesalahan atau kebodohan yang dibuat sebagai buah dari kemarahannya. Ya, dalam pembacaan kita menarik karena kita melihat peranan Abigail untuk menyelamatkan keluarganya, seisi rumahnya termasuk Nabal itu besar, saudara. Ya, dan dalam pembacaan kita saat Nabal sedang berpesta riang gembira, mabuk-mabukan, bagi Abigail ia perlu menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi supaya suaminya ini sadar. Tapi dalam keadaan yang mabok, ya, maka perempuan itu tidak jadi berbicara kepadanya. Untuk bisa memahami sebuah situasi yang panas, untuk bisa menghadapi situasi dengan kepala yang dingin, maka orang itu harus tahu kapan ia harus bicara, saudara. Orang itu harus bisa menemukan cara yang terbaik untuk menolong pihak-pihak yang sedang bertikai ini bisa memahami situasi yang terjadi. Ia sudah melakukan itu kepada Daud, menenangkan hati Daud, maka ia juga ingin melakukan hal yang sama kepada Nabal dengan memberitahukan apa yang terjadi. Maka dia menunggu sampai Nabal ini berada dalam keadaan yang sadar. Jadi bukan, kalau di sini kan dijelaskan, saudara, dia keadaannya itu benar-benar yang gembira tapi dia mabuk. Ya, Abigail nggak mau ngomong ketika dia masih mabuk. Ia menyampaikan hal itu benar-benar ketika Nabal berada dalam keadaan yang sadar, supaya dia tahu apa yang dilakukan dia itu salah, supaya dia kembali melihat dan mengevaluasi bahwa apa yang kamu lakukan itu bisa menjadi hal besar yang menghabisi kehidupanmu. Pelitnya dia, kesombongan dia yang gak mau berbagi, pada akhirnya bisa menjadi bumerang yang menghancurkan dia dan seisi keluarganya. Abigail ingin menyadarkan bahwa ketika seseorang tidak berpikir matang dalam berbuat atau melakukan sesuatu, maka itu bisa menimbulkan petaka yang besar dan berbalik kepada dirinya sendiri. Kita tahu, saudara, bahwa di tengah kemarahan yang Daud miliki kepada Nabal, Daud memilih untuk menahan diri dan tidak dikuasai oleh kemarahannya. Allah memperhitungkan hal itu. Sehingga, saudara, ketika Nabal ini orang yang keras, bebal, itu kemudian pada akhirnya diberitahukan kenyataannya, maka Allah mendatangkan penghukuman bagi Nabal dengan menghantam Nabal sehingga terhentilah jantungnya dan ia kemudian membatu. Allah memukul sendiri Nabal, saudara, sehingga ia mati. Inilah penghukuman yang kemudian Tuhan berikan sebagai ganti dari penghinaan yang Nabal nyatakan kepada Daud. Sebagai bentuk hukuman Tuhan ketika seseorang dalam tanda kutip, saudara, merasa bahwa bisa memperlakukan semua orang sesuai dengan keinginannya hanya karena mereka punya segala sesuatunya. Nabal punya segala sesuatu, saudara, tapi yang paling mendasar hidupnya itu ada di tangan Tuhan dan bukan di tangan yang lain. Dan dia salah main-main dengan Daud, orang yang disertai oleh Tuhan sendiri, saudara. Dan ketika ini terjadi, maka ketika Nabal mati, kita tahu bahwa Abigail ini menjadi janda. Dan kita tahu pada zaman itu menjadi janda artinya kehilangan sosok pelindung baginya.
ia rentan untuk disakiti, ia rentan untuk bisa diperlakukan dengan tidak baik, ia tanpa perlindungan, saudara. Maka dalam konteks ini Daud mengambil tanggung jawab kepada Abigail dan menjadikannya istri. Ya, bukan karena bersyukur emang enak suaminya udah mati gue embat istrinya, bukan. Tetapi karena itu menjadi pertanggungjawaban untuk memelihara dan menjaga Abigail dari apa yang sudah diizinkan Allah terjadi kepada keluarganya. Saudara, kita bisa melihat dari kisah ini bahwa berhati-hati ketika kita merespons atau melakukan sesuatu itu menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai karena kita nggak bijaksana atau nggak mikir lebih panjang ketika melakukan sesuatu, kita mendapatkan akibat yang pada akhirnya merusak atau menghabisi diri kita sendiri. Dulu saudara, pernah ada satu masa ya, kayaknya orang klakson nggak sabar gitu saudara. Saya pernah alami begitu ya, klakson nggak sabar, klakson terus ya, sehingga orang yang kesel itu saudara ngejar mobilnya, dipecahin kacanya. Perkara apa? Kesel dikelaksonin ya, dokter gitu ya, klakson aja saudara. Tapi untung cuma kaca mobil aja yang dipecahin dan bukan dihabisin nyawanya. Bayangkan saudara. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, merespon sesuatu, maka berpikirlah panjang dengan kepala dingin apa yang akan mungkin jadi akibat yang berbalik kepada kita. Ketika kita ada dalam situasi yang panas dan mencekam, kepala yang dingin dapat menghindarkan kita dari dosa atau kejahatan yang gak perlu. Maka saat saudara marah, kayaknya pengen ngomong sesuatu. Saat kita marah kayak kita pengen melakukan sesuatu, duduklah diam. Doakan dirimu, doakan diri kita. Berikan waktu kepada diri kita ini untuk mengelola, memahami situasi, mengelola emosi yang ada, sehingga kita bertindak bukan karena digerogoti oleh emosi kita atau oleh kejadian yang menuntut reaksi kita, tapi kita merespons dengan hikmat kita. Itu artinya punya kepala dingin. Punya kepala dingin itu gak bisa terjadi hanya dengan semalam aja saudara. Enggak, itu harus dilatih dari menahan diri, dari belajar menahan mulut, dari belajar menahan amarah dengan mendoakan diri kita, dari belajar memberikan waktu kepada diri kita, dari belajar melihat perspektif yang berbeda saat menghadapi permasalahan. Dan ketika itu dibiasakan, maka kita akan ditolong untuk memiliki kepala yang dingin, untuk bisa menjadi orang yang bijaksana dalam merespons apapun yang ada di sekitar kita. Maka saudara, apa yang terjadi di sekitar kita tidak melulu sesuatu yang enteng, menyenangkan. Ada masanya itu bisa menyulut emosi kita, membuat kita marah. Maka mari belajar untuk bisa punya hal yang baik yang akan menolong kita memiliki kepala yang dingin. Ya, jadi jangan gampang kepancing saudara, tapi berikan waktu yang cukup bagi kita untuk berproses, termasuk emosi kita. Selamat berproses saudara, karena dengan kepala dingin kita bisa menghadirkan kebaikan, kita bisa mengubah petaka menjadi kebaikan saudara, dan kita bisa menjadi orang yang merespons dengan bijaksana. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berproses dengan baik. Kini mari kita bersatu di dalam doa saudara. Tuhan, berikan kami hikmat, kepala yang dingin dalam situasi-situasi yang tidak mudah yang kami alami di dalam keseharian kami. Tolong kami sehingga ketika kami berjumpa dengan situasi itu, kami boleh memiliki ketahanan dan kesabaran yang cukup untuk bisa memproses diri kami terlebih dahulu. Tolong kami sehingga kami tidak dikuasai oleh situasi, tapi kami yang menguasai situasi, kami yang mengontrol diri kami sendiri dan membiarkan Tuhan juga mengontrol dan menguasai diri kami. Kami akan melanjutkan seluruh hari kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan kerja seluruh aktivitas kami. Kami mau berproses dalam pertolongan Tuhan. Berikan kami kesehatan dan kekuatan yang memperlengkapi kami dalam berproses. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari saudara. Tuhan memberkati. Bye. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.